Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat di seluruh Indonesia? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kegiatan Guru Mengajar untuk Nusantara. Pada kali ini eh, materi yang akan disampaikan adalah materi IPS kelas 7 tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, saya yakin anak-anak masih tetap semangat dalam kondisi pandemik COVID-19 ini ya. Saya kira juga global dimanapun anak-anak berada, semua dalam kondisi sedang lockdown mungkin, tapi Bu yakin kalian semua dalam keadaan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran lewat FCC pada kali ini. Nah, anak-anak, sebelum dimulai pembelajarannya, saya akan memberitahukan beberapa hal yang harus kalian, beberapa peraturan ya yang harus ditaati pada saat ini. Yang pertama, nanti semua mic akan saya matikan dan akan saya hidupkan kembali kalau Bu Jatuh sudah memberikan waktu untuk bertanya. Jadi tolong selama pada waktu Bu Jatuh memberikan materi, nanti anak-anak tolong jangan hidupkan mic. Seperti itu ya sayangku. Nah, baiklah, materi pada kali ini akan disampaikan oleh Ibu Jatuh Prahmawati. Beliau berasal dari SMPN 2 Klaten. Begitu nggih Bu nggih? Nah, SMP 3 Klaten, Ibu. SMP 3 Klaten, maaf Ibu, dari SMP 3 Klaten. Dan materi dan materi kali ini adalah tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa Islam, yaitu materi pelajaran IPS kelas 7 semester genap. Anak-anakku, anak-anak hebat Indonesia, gimana? Siap ya? Baiklah, kita mulai saja materi pada kali ini. Monggo Bu Jatuh, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiwu Ari Nursiani yang telah memberikan waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat pemerhati pendidikan di seluruh Nusantara. Selamat pagi pula anak-anakku yang tercinta di seluruh Nusantara. Selamat bertemu kembali pada acara Gumun Guru Nusantara untuk Mengajar pada hari Senin 4 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan dulu, saya Jatuh Prahmawati dari SMP Negeri 3 Klaten yang akan sedikit berbagi mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa Islam. Ini merupakan materi kelas 7 semester genap. Nah, baiklah, perkenankan saya menunaikan tugas pada pagi hari ini. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya dapat berjumpa online pada pagi hari ini untuk sedikit mengatasi kerinduan saya pada pembelajaran di dalam kelas. Ya, baiklah. Langsung saja pada materi tersebut ya. Nah, ini acara kita, Gumun. Gumun itu adalah guru mengajar untuk Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani Bu Tiwu Ari Nursiani dari SMP 2 Mayang. Jauh ini dari Jepara, ya Bu, kalau tidak salah. Jember, Bu. Ya, baiklah. Dari SMP 2 Mayang. Nggih, dari Mayang itu di Jember, Bu, di perbatasan sama Banyuwangi. Oh, iya. Jauh sekali. Saya kira yang di Jepara itu. Baiklah, nggih. Jember. Baik, dari Jember Jawa Timur jauh sekali. Nah, tapi dengan semangat, dengan penuh dedikasi, berkenan untuk menunaikan panggilan hati kepada anak-anak semuanya. Baik. Langsung saja ya, ini saya dan kontak HP saya. Silakan nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau komunikasi lebih lanjut di sini 0813 2662 9345. Baik, silakan kalian saksikan video berikut ini. Videonya jalan buatan Bu. Cek ya, jalan. Sudah ya. Jalan Bu, jalan. Jalan, oke. Kalian saksikan dulu sebentar.
Baik, itu tadi sedikit cuplikan. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di belakang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama awal masuknya Islam, kemudian yang kedua saluran islamisasi Islam di Indonesia, kemudian yang ketiga kerajaan Islam di Indonesia, dan yang keempat kebudayaan peninggalan Islam di Nusantara. Baik, yang pertama dari teori masuknya terlebih dahulu. Teori masuknya Islam di Indonesia ada 3. Yang pertama itu teori Arab. Di situ menyatakan, di sini didukung oleh Hamka dan kemudian di situ menyatakan bahwa Islam sudah memasuki Indonesia sejak abad mulai. Di situ dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di pantai barat Sumatera dan melihat nama gelar-gelar Raja Pasai yang sama seperti dengan nama Sultan di Arab. Jadi berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka teori Arab ini menyatakan bahwa Islam sudah mulai masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Kemudian teori yang kedua Persia. Persia di sini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13. Hal ini dilihat dari bukti yang ditinggalkannya bahwa tradisi budaya yang sama antara Asyura, Tapot, bubur suro dengan tradisi tahunan yang ada di negara Persia sana, yang ada di daerah Persia. Kemudian teori yang ketiga, teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia mulai abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan Malik al-Saleh, di mana di situ hampir sama dengan dilihatnya dengan yang ada di Gujarat. Jadi seni-seninya hampir sama dengan yang di negara Gujarat India mas di sini maksudnya. Kemudian catatan Marco Polo yang menyatakan bahwa dalam kunjungannya di Indonesia sudah mulai ada para pemeluk agama Islam. Baik, itu. Kemudian yang kedua saluran islamisasi di Indonesia. Yang pertama jelas perdagangan, karena letak strategis Indonesia sehingga menjadi sebuah daya tarik bagi para pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat maupun dari Cina untuk mengembangkan kegiatan perdagangan mereka. Kemudian saluran yang kedua adalah pernikahan. Pernikahan, banyaknya pedagang Islam dari berbagai negara sambil menanti angin untuk kembali ke negara mereka masing-masing, sambil menanti angin muson, maka mereka menetap sekitar beberapa bulan, sehingga selama menetap di Indonesia mereka lama-lama berbaur dengan pribumi, lama-lama berbaur dengan masyarakat, sehingga mereka akhirnya menikah diantaranya menikah dengan para bangsawan dan ataupun pribumi yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga melalui sarana pendidikan. Sarana pendidikan di sini mereka mendirikan madrasah, pesantren untuk mendidik para santri, sehingga orang-orang yang belajar di situ ketika mereka kembali ke daerah masing-masing kemudian menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Kemudian saluran yang keempat adalah seni budaya. Seni budaya di sini selain pendidikan, para ulama juga menyebarkan agama Islam dengan seni. Seni di sini seperti Wali Songo yang terkenal Sunan Kalijogo memilih wayang sebagai media dakwah, sehingga karena wayang pada zaman dahulu sangat dekat dengan masyarakat, sehingga wayang ini dipilih untuk sebagai media dakwah dan menyebarkan agama Islam. Kemudian seni ukir, kemudian kaligrafi, jadi semacam seni yang dituliskan dalam seni tulisan ayat-ayat Al-Quran dituliskan dalam jadi karena dalam agama Islam kan tidak diperkenankan menggambar manusia, sehingga menggunakan seperti teknik sulur dalam tanaman seperti itu. Kemudian babat seni
seni karya sastra juga digunakan sebagai media menyebarkan agama. Kemudian seni musik, ada juga seni tari seperti tari sedati, tari saman. Di situ diselipkan dalam nyanyiannya, dalam pengiring lagunya itu ayat-ayat atau sholawat Nabi, nah semacam seperti itu. Jadi untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian politik di sini ditempuh dengan cara raja. Jadi ketika sudah menaklukkan seorang raja, maka mau tidak mau rakyat di wilayah kekuasaannya juga akan mengikuti rajanya. Jadi ketika raja sudah ditaklukkan, kemudian berpindah menjadi Muslim, maka rakyat pun juga akan mengikutinya. Demikian secara politis. Lanjut pada kerajaan Islam di Indonesia atau yang dinamakan kesultanan. Kalau dalam istilah Islam namanya kesultanan, kalau kerajaan di Hindu-Buddha baik. Tapi untuk lebih, artinya yang pertama Kesultanan Samudra Pasai. Itu terletak di Loksmawe atau sekarang sebuah daerah di Aceh Timur sana. Ini dilihat dari peninggalan yang ada. Peninggalannya berupa nisan dan makam rajanya tentu saja ya. Kemudian raja yang terkenal di sana Sultan Malik Al-Salah sebagai pendiri, kemudian Sunan Zainal Abidin sebagai sultan yang terkenal. Karena pada zaman ini, pada Sultan Zainal Abidin ini, Samudra Pasai mencapai kemakmurannya. Namun kemundurannya karena adanya serangan dari Portugis, sehingga mau tidak mau Samudra Pasai mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Lanjut pada Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam terletak di Kota Raja Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan yang ada, yaitu salah satunya kitab Bustanul Salatin, sebuah kitab yang menceritakan tentang sejarah sultan-sultan yang pernah memerintah di situ dan kehidupan sekitar kehidupan kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian di sini pendiri kerajaannya Sultan Ali Mughayat Shah. Dan raja yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Pemerintahannya Sultan Iskandar Muda, Aceh dapat mencapai kemakmuran. Kemudian kemundurannya karena adanya, yang ini terpotong guys sedikit. Kemundurannya dikarenakan perpecahan antara golongan TUku dan Tengku, golongan antara bangsawan TUku maupun golongan kaum ulama atau Tengku, sehingga lama kelamaan Aceh Darussalam pun mengalami kemunduran. Dan setelah kejadian adanya perpecahan antara bangsawan dengan kaum ulama, masuklah VOC sehingga mendominasi pemerintahan di Aceh Darussalam. Kemudian kesultanan yang ketiga adalah Kesultanan Demak, terletak di Bintoro, daerah selatan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak ini berupa Babat Demak maupun Masjid Demak yang sangat terkenal dengan atap tumpangnya. Kalau tadi kalian memperhatikan di depan, saya contohkan satu gambar masjid dengan atap bertingkat-tingkat 3, itu adalah Masjid Demak, merupakan sebuah akulturasi antara Islam dengan Hindu-Buddha dengan budaya yang sebelumnya. Hal ini berarti menunjukkan toleransi keagamaan yang sudah sangat kuat pada zaman dulu. Baik, lanjut saja. Pendirinya adalah Raden Patah. Raden Patah ini merupakan bawaan dari Majapahit, namun ketika sudah bisa mengembangkan diri, Demak kemudian memisahkan diri dan mendirikan sebuah kesultanan. Dengan sultan yang termasyhurnya adalah Sultan Trenggono, namun kemundurannya seperti biasa, adanya perselisihan atau perang saudara antara Sultan Prawoto dengan Pangeran Sekar Seto-Enlepen. Ada Gabra, dan yang terkenal lainnya adalah Babat Mataram.
Kabupaten Mataram. Baik, pendirinya di sini adalah Ki Ageng Komanan dan Sultan yang terkenalnya adalah Sultan Agung. Kemunduran kerajaan Kesultanan Mataram ini dikarenakan adanya sama karena ada campur tangan VOC juga, sehingga menyebabkan pecahnya Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta dengan ditandai adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Kemudian yang berikutnya adalah Banten, pendirinya adalah Fathahillah dan yang termasuk adalah Sultan Agung Tirtayasa. Peninggalannya ada Masjid Banten, sama seperti Masjid Demak, mempunyai tumpang juga dan menunjukkan sebuah toleransi keagamaan yang sangat kuat. Namun bedanya kalau Banten atap tumpangnya hanya berjumlah 2, kalau Demak ada 3 atap tumpangnya, jadi bertingkat-tingkat 3, kalau Banten 2. Kemudian kemundurannya karena adanya perselisihan antara Sultan Ageng dengan Sultan Haji, sehingga lama-kelamaan karena ada campur tangan VOC, Banten pun juga mengalami kemunduran. Kemudian Kesultanan Makassar berawal dari Gorontalo, kemudian berubah atau berganti menjadi kesultanan, mereka menganut Muslim, menjadi penganut agama Islam. Kemudian berubah menjadi Kerajaan Makassar yang terkenal rajanya adalah Sultan Hasanuddin. Hampir sama karena di sini sudah periode masuknya VOC di Indonesia, sudah mulai imperialisme Belanda. Duranya juga karena ada perselisihan perang saudara antara Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka hingga mau Kesultanan kemunduran. Kemudian yang berikutnya adalah Ternate dan Tidore dari persekutuan dagang diketuai oleh Ternate dan oleh Siwa Tidore dengan raja yang terkenal adalah Raja Ba'abula. Di situ terkenal karena beliau Raja Ba'abula ini berhasil mengusir Portugis dari Maluku, sehingga kerajaan Ternate Tidore dapat mengalami atau merasakan sebuah kemerdekaan, meskipun ya tidak berlangsung lama karena peran VOC dan kemudian berlanjut lagi di Indonesia. Selanjutnya adalah Kesultanan Banjar, terletak di Kalimantan Selatan. Kita dapat mengetahui dari peninggalan yang ada berupa Hikayat Banjar dan Kitab Sabil Al-Mutahdin. Pendirinya adalah Sultan Suryanullah. Namun sayangnya tidak diceritakan, tidak ada sumber sejarah yang menceritakan tentang kemasyuran atau kemakmuran kerajaan Banjar ini. Namun kemundurannya di situ karena adanya campur tangan VOC juga, sehingga lama-kelamaan Kesultanan Banjar dihapuskan. Namun dalam Kesultanan Banjar ini terdapat sosok pahlawan yang sangat kita kagumi. Di situ ada Pangeran Antasari, sangat terkenal dalam melawan VOC di Indonesia. Baik, inilah peninggalan di Indonesia. Bahasan kita yang terakhir, peninggalan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah masjid. Di situ ada salah satu gambar. Ini saya gambarkan di sini adalah Masjid Demak. Masjid Demak, kita lihat ada menaranya. Kemudian ini yang sangat menarik, ini atapnya dari masjid ini berbentuk tumpang, bertingkat-tingkat. Nah, hal ini hampir sama dengan bangunan candi. Nah, jadi bertingkat-tingkat atau istilahnya dinamakan atap tumpang. Di situ ada tiga tingkat. Kemudian keraton kalian masih bisa mengunjungi. Yang di Jawa Tengah ada Surakarta, ada Yogyakarta, kemudian yang di Jawa Barat ada Cirebon, ada Banten, dan di Kalimantan pun juga masih ada bekas-bekas peninggalannya, keratonnya. Kemudian makam di sini pengaruh Islamnya kita bisa lihat di jidat. Jadi tiang-tiang makam, itu namanya jidat. Kemudian nisan itu semacam penanda yang ditaruh di atas kuburan makamnya itu.
nisan yang biasanya menunjukkan identitas orang yang meninggal. Kemudian cungkup itu bagian atas yang untuk dalam istilah Jawa ngayomi, memayungi ya, jadi berbentuk seperti rumah yang untuk memayungi makam tersebut. Kemudian ada kaligrafi di sini, kita bisa lihat nomor 2 dari gambar tersebut atau nomor 1 dari pojok kanan. Kemudian kaligrafi sudah ya, babat. Nah, babat di sini ada babat Tanah Jawi, babat Mataram dan lain-lainnya. Biasanya menceritakan mengenai raja-raja yang pernah silsilah raja-raja yang pernah memerintah. Bahkan di babat Tanah Jawi itu diceritakan dari silsilah Nabi Adam sampai penguasa Mataram Islam. Jadi itu diceritakan secara lengkap bagaimana silsilahnya. Nah, kemudian hikayat. Jadi ada hikayat Hang Tua, kemudian ada suluk Ijil, ada suluk Ijil. Di sini menceritakan seorang mantan perwira Majapahit, diceritakan perwira tersebut perwira yang kerdil. Apakah kerdil di sini dalam arti fisik atau mungkin kerdil dalam arti kepangkatan, karena dia hanya bawahan, kurang begitu jelas juga, karena dalam suluk kadang menggunakan bahasa kiasan. Namun di situ diceritakan bahwa seorang anggota bekas perwira di Majapahit, yang di situ diceritakan kerdil yang menganut agama Muslim, jadi diceritakan di situ. Lanjut pada seni tari ya, di situ ada gambarnya, ada tari saman dan sewudati. Nah, di situ dalam tarian tersebut dilantunkan dalam pengiring tariannya itu sholawat Nabi. Jadi lewat seni tari pula agama Islam juga disebarkan, sehingga terkenal dengan jalan damai karena tidak menggunakan cara-cara paksaan atau kekerasan. Jadi lebih mudah diterima dengan lapang dada oleh masyarakat, sehingga banyak pengikutnya sampai sekarang juga masih nomor 1 di Indonesia. Kemudian ada wayang. Wayang di situ digunakan sebagai sarana dakwah juga. Yang paling terkenal menggunakannya adalah Sunan Kalijogo. Beliau sangat terkenal menggunakan wayang sebagai sarana dakwah. Karena wayang itu sangat dekat dengan masyarakat, sehingga mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Kemudian ada grebek, dan kalian bisa menyaksikannya di Solo maupun Yogyakarta. Nah, jadi sekaten dan grebek merupakan tradisi Islam juga, percampuran budaya juga setempat, tetap menghormati budaya setempat lokal, namun untuk sebagai sarana juga dalam menyebarkan agama, sehingga tradisi agama ini masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Baik, itu tadi pemaparan dari saya mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kedatangan Islam. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Di sini ada beberapa alamat media sosial saya, ada email, WA, Facebook, maupun nanti rekaman ini juga akan saya upload di YouTube. Jadi nanti jika ada yang ketinggalan secara streaming, secara live-nya, nanti bisa mengikuti siarannya. Akan saya kirimkan di channel YouTube saya di Datuk Rahma. Baik. Itu tadi pemaparan dari saya. Untuk anak-anak dalam sesi ini nanti akan ada satu kuis dari saya. Nanti siapa yang mengirimkannya bisa dikirimkan melalui chatting. Di situ kalian tuliskan satu soal kuis. Kalau kalian tadi mengikuti dari awal sampai akhir, pasti tentu bisa menjawabnya. Baik, kuis dari saya, apakah nama perkampungan umat Muslim
yang ada di Sumatera, pantai barat Sumatera tadi. Jika benar, maka karya saya akan saya berikan pada kalian yang menjawab benar. Jangan lupa menuliskan alamat yang bisa dihubungi supaya saya bisa mengirimkannya melalui kurir. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan pada Bu Tiwu untuk memandu. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan atau mungkin hal yang ingin disampaikan dari siswa-siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Jatuh pemaparannya tentang keadaan masyarakat Islam. Baiklah anak-anak, sebelumnya tadi Bu Jatuh sudah memberikan kuis. Kuisnya yaitu apakah nama perkampungan umat muslim yang ada di Sumatera. Ayo kalau sudah bisa menjawab, anak-anak hebat langsung dijawab di chat ya. Nanti Bu Tiwu atau Bu Jatuh akan membacakan jawaban kalian. Atau mungkin sebelum kalian menjawab sambil kalian menjawab, kalian boleh menyalakan mic-nya sudah, terus kemudian bisa bertanya langsung kepada Bu Jatuh tentang materi yang sudah Bu Jatuh presentasikan tadi. Ayo silakan ayo. Kalian boleh menyalakan mic-nya sendiri, kemudian langsung bertanya kepada Bu Jatuh. Boleh bertanya, kalau malu boleh lewat chat, boleh kalau kalian mau langsung boleh, silakan. Ayo. Ini kebanyakan muridnya Bu Jatuh ya, Bu Jatuh sepertinya. Ada beberapa seperti Angger. Itu ya murid saya. Ayo monggo silakan Mas Rafael mau bertanya. Oh ya, Rafael juga. Ya silakan Mas Rafael. Oh, Mas Rafael gak jadi bertanya, sudah dimatikan mic-nya. Ayo, silakan siapa yang mau bertanya anak-anak? Tentang materi tadi. Mungkin malu-malu itu, Bu. Oh iya, malu-malu. Nggak usah malu-malu. Nanti ini materi ini nanti akan dikeluarkan sama Bu Jatuh pada waktu ujian online kenaikan. Ayo, bertanya. Yuk, monggo silakan yang mau bertanya. Mbak Salwa mungkin. Ini ada siapa ya, Mbak Mama Dita, Mbak Dita, atau siapa ini? Mas Dava, Mbak Melia, atau Mbak Olivia, Mbak Salsa. Silakan kalau mau bertanya nak, boleh lewat chat, boleh juga lewat langsung. Atau mungkin sudah saya awali tanya aja dulu. Saya juga tertarik ini Bu Jatuh. Saya senang sebetulnya sejarah itu karena seperti yang dikatakan oleh presiden kita pertama itu jas merah ya Bu Jatuh, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah Bu Jatuh saya tanya ini tadi kan sudah ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia ya, ada teori Gujarat, Arab sama Persia. Nah setahu saya juga ada penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh tentara Tionghoa yang pada waktu itu dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Apakah itu juga termasuk Bu Jatuh ya? Termasuk dalam apa ya? Termasuk dalam penyebaran Islam juga. Terus kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam teori penyebaran Islam di Indonesia? Ya, oke. Baik, ada lanjutannya? Ya itu aja sudah dulu Bu Jatuh. Soalnya kan saya tahunya di Tuban ya, di Tuban mendarat pertama selain pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan pada waktu itu, terus juga ada
pasukan Laksamana Cheng Ho. Pasukan Laksamana Cheng Ho yang sejauh yang saya ketahui adalah beragama Islam, dan dia juga mendarat di pantai utara Tuban, kemudian dia menyebarkan juga agama Islam. Nah, kenapa itu tidak dimasukkan ke dalam teori penyebaran Islam di Indonesia seperti itu? Oke, Bu Jatuh, terima kasih. Dan anak-anak mungkin nanti ya nyambung ya pertanyaannya ya. Baik, terima kasih. Iya, nyambung. Jadi gini, mengapa di dalam buku-buku, bahkan di buku istilahnya buku babonnya sejarah pun juga tidak dituliskan peran Muslim Cina dalam penyebaran Islam di Nusantara? Sebenarnya ada. Jadi peran etnis Cina, saya katakan peran etnis Cina dalam penyebaran Islam di Nusantara itu ada, apalagi dengan bukti bangunannya saja masih ada dan masih bisa kita kunjungi, contohnya di Sampokong nih. Nah, Sampokong meskipun di situ tertulisnya kuil Sampokong, namun jika dilihat dari sejarahnya itu merupakan bukti kedatangan dari Laksamana Cheng Ho sendiri yang tadi sudah Ibu katakan. Memang betul beliau adalah Muslim Tionghoa yang hidup sekitar abad 15, kemudian dia sudah mengarungi 30 negara di Asia, salah satunya juga singgah di Indonesia. Jadi bersama dengan armadanya berkunjung awalnya di Samudra Pasai, kemudian menyusur di pantai utara Jawa hingga akhirnya sampai pada di daerah Jawa bagian utara. Nah, di situ juga mempunyai peran juga menyebarkan agama, bahkan di situ juga beliau sampai mendirikan sebuah bangunan yang unik juga. Jadi bangunannya Cina dengan seperti peradaban di Cina juga, namun beliau yang mendirikan adalah seorang Muslim, jadi Muslim Cina. Unik juga mengapa tidak tercatat dalam sejarah Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan ada, dan jelas ada, memang peninggalannya juga ada dan yang bisa membuktikan itu. Namun sayangnya catatan dalam buku sejarah itu sangat minim sekali, namun tidak menutup kemungkinan jelas ada. Bahkan Laksamana Cheng Ho sendiri menolak kembali bersama rombongannya untuk kembali ke Cina karena ingin menetap di Nusantara, bahkan sampai membangun nah itu kita bisa lihat di Sampokong itu. Nah, itu salah satu bukti adanya peran Muslim Cina dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namun yang ada di buku-buku yang tercatat di dalam buku sejarah pun juga yang mungkin karena dilihat dari besarnya pengaruh. Jadi besarnya pengaruh pedagang lebih besar dari pedagang Arab. Jadi menempatkan posisi teori Arab itu di paling atas, karena mungkin dilihat dari besarnya pengaruhnya dan jumlah pedagang yang keluar masuk di Nusantara lebih banyak dari Arab. Demikian Ibu, semoga bisa sedikit membantu pertanyaan yang muncul dari Bu Tiwu. Oke, terima kasih Bu, terima kasih sudah puas saya. Baik anak-anak, mungkin ini Mbak Salsabila mau tanya Mbak, ayo silakan. Mbak Salsabila yang pakai kerudung merah ya? Ayo, jangan malu-malu. Tidak usah malu. Bertanya sekaligus jawab pertanyaannya Bu Jatuh. Lumayan loh, door prize-nya keren loh. Rugi kalian tidak jawab door prize-nya dari Bu Jatuh. Nyesel nanti ya, pokoknya nyesel. Saya sudah menyiapkan 3 bukunya. Namun saya lupa memfotonya, saya lupa memotretnya. Tapi yang jelas sudah saya siapkan 3 buku untuk Oke, itu. Ayo, anak-anak, silakan dijawab pertanyaannya dari Bu Jatuh. Eman-eman kalau kalian tidak menjawab. Ayo silakan, siapa?